Assalamualaikum. Apa kabar guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Dwi Noviantika. Saya merupakan guru di SMP Negeri 1 Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata pelatihan mandiri dengan topik Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, topik yang akan dibahas pada kurikulum merdeka diantaranya adalah 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Menurut Ralph W. Taylor, dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan klasifikasi kurikulum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memiliki sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030 meliputi kognitif, sikap, skill motorik, value atau nilai. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Contohnya pada siklus pembelajaran inquiry. Pada pembelajaran ini, menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan, isu kekinian yang akan dihadapi murid di masa yang akan datang meliputi perubahan iklim global, teknologi digital, dan industrial multinasional. Hal ini menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child," yang artinya, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Hal ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologi, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, struktur kurikulum. Dan yang kelima, capaian pembelajaran.
Kurikulum itu sifatnya dinamis. Artinya, kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, model ajar, media ajar, sampai dengan asesmen. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang meliputi ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran yang meliputi muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Sekian paparan dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia untuk guru Indonesia. Sampai jumpa.